Shalom. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ada satu kesaksian yang ingin saya bawakan. Sabtu kemarin pas pagi-pagi, kebiasaan saya pagi-pagi, saya selalu mendengar lagu dari YouTube. Pada saat saya buka YouTube, ada sesuatu yang cuplikan iklan tentang film muncul. Yang berjudul filmnya adalah Against the Sun. Dan ini adalah kisah nyata. Inti dari film ini, setiap badai yang Tuhan kasih, ternyata Tuhan menunjukkan satu tempat dan menyelamatkan mereka bertiga. Sampai mereka boleh melihat yang namanya daratan. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Jangan pernah takut yang namanya badai. Percayalah, ada hujan dan ada pelangi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak Tuhan baik, Tuhan baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Aku Oke, malam hari ini kita adalah bersama-sama di sini malam kesaksian. Kalau saya dari Mbah Google ya, saya cari, saksi itu adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa baik yang dilihat, didengar maupun dialami sendiri. Nah, tentunya kita di sini semua orang-orang saksi Kristus, amin. Karena kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita mau dengar langsung dari teman-teman yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dan mereka sudah mempersiapkan diri tentunya juga dengan keberanian nih, saya percaya. Dan di sini saya mengundang untuk Sis Ula, silakan. Lalu juga Sis Juve dan Sis Deli, silakan. Saya nggak perlu memperkenalkan satu-satu, jadi mereka yang memperkenalkan diri, nama, terus udah berapa lama ada di persekutuan doa, setuju ya? Setuju? Mereka yang harus mengenalkan diri sendiri ya. Silakan Sis Juve, Sis Ula. Shalom Bapak Ibu semuanya, saya Ula namanya, kalau nggak salah 3 tahun ya, kalau nggak salah kurang lebih. Kalau nggak salah berarti bener gitu ya, benerin aja. Terus apa lagi? Pasti tinggalnya tuh di daerah sini kan ya, statusnya gimana, anak berapa, suami berapa gitu. Suami saya satu. Oh, suaminya apakah ada di Bapak sini? Ari, ada Bapak di Ari, belakang. oh Bapak Ari yang sudah Yang- melayani juga bersama-sama, anaknya 2. Anak saya 2, Oke. namanya Shannon Emily. Oke, thank you. Terima kasih untuk perkenalannya. Lanjut dengan Sis Juve. Silakan, Juve. Selamat malam semuanya. Cepet amat ya. Nama saya Juve. Terus apa lagi Ci? Suaminya katanya Suaminya ada permintaan. ada di sono. No, di Wah, belakang. luar biasa ya. Berarti pasangan ini semua ada melayani bersama-sama. Amin. Udah berapa lama di PD? Sebenarnya saya tahu persekutuan doa dari saya pertama dibaptis umur 6 tahun. Saya udah ikut karismatik di sini. Cuman saya sempat biasa. menghilang sekian tahun dan baru kembali sekitar kemarin mungkin 2018 lagi saya baru
ada di persekutuan doa ini lagi. Itu gitu. menghilang pindah keluar angkasa atau gimana maksudnya? Saya Apa ke planet lain? kalau dulu kan saya memang di sini karena popo saya dibaptis bareng di sini, lingkungannya paroki sini. Nah setelah popo meninggal, saya harus ikut kuliah ikut om yang sini, sekolah ikut om yang sini. Jadi mencelok jadi kita nggak bisa ini. Oke, berarti Gitu. pengalamannya banyak banget Sis Juve. Kita percaya ya dia nanti akan memberikan kesaksian yang menguatkan untuk kita. Amin. Sip. Thank you Sis Juve. Silakan Sis Deli. Selamat malam semuanya. Malam. Nama saya Deli. Terus statusnya Single available apa gimana? Sekalian promo. statusnya sepertinya sedang dikandung oleh Roh Kudus ya pasangannya, jadi belum kelihatan. Saya bergabung di PD ini kurang lebih sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Cuman ya hilang ada gitu. Oh gitu. Oke, sekarang ada terus dong ya setelah ini ya. Terima kasih. Kita kasih applause buat mereka yang sudah punya keberanian untuk memberikan kesaksian. Nah temanya kita kan baru saja Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan minggu lalu kita adorasi, kita juga ada pewartaan mengenai roh nasihat dan keperkasaan. Nanti bulan depan itu terus berlanjut ada roh hikmat karena kita semua tahu 7 karunia Roh Kudus. Nah, sekarang teman-teman yang di sini akan memberikan kesaksian bagaimana perjalanan rohani mereka sehingga mereka mengalami dan merasakan bahwa Roh Kudus yang menolong mereka. Kita beri kesempatan dari bertiga, ini mau cap-cip-cup dulu atau mau gimana? Siapa yang duluan silakan. Yang lebih apa nih? Ya udah, Juve aja ya kita kasih. Silakan Sis Juve. Selamat malam teman-teman, seperti yang tadi saya perkenalkan, nama saya Juve. Mungkin kalau dari yang saya alami, sebenarnya banyak hal yang saya banyak lewati dari saya masih kecil sampai hari ini. Saya yakin itu semua penyertaan Tuhan. Amin. Karena kalau enggak, saya enggak mungkin bisa berdiri saat ini. Karena saya, mungkin saya cerita sedikit, karena saya dari umur 6 tahun sudah tidak ada mama dan umur 8 tahun sudah tidak ada papa. Saya ikut nenek dan di SMA saya ditinggal nenek dan akhirnya saya sendiri dan harus pindah-pindah ikut saudara gitu. Dan hal berat, memang itu berat banget, tapi saya percaya meskipun apapun yang saya alami, pasti penyertaan Tuhan tuh selalu ada. Amin. Bahkan saya di masa-masa saya tidak ke gereja pun saya males ke gereja karena saya di tempat om saya itu ada yang maksudnya ya nggak mengharuskan saya ke gereja, nggak seperti waktu saya sama Popo ya setiap minggu harus ke gereja. Jadi kita jadi ikut terbiasa untuk oh ya udahlah nggak usah ke gereja, oh udah minggu depan aja gitu. Tapi Tuhan, saya percaya Tuhan sayang sama saya gitu. Sampai saya akhirnya melalui banyak perjalanan saya sempat sakit. Dengan sakit itu saya dipertemukan dengan teman SMA saya yang dimana saya akhirnya menemukan dengan Romo John. Akhirnya saya ketemu almarhum Cirina juga dan akhirnya saya bisa balik ke Profi dan bisa ada hari ini gitu. Nah yang saya mau cerita mungkin tuntunan Roh Kudus mungkin yang belum terlalu lama aja ya. Mungkin 2 tahun yang lalu itu saya dari 2018 memang saya sudah mulai ada di Persekutuan Doa ini. Tapi dari 2022 sampai 2023 itu saya sempat hampir menghilang lagi karena pekerjaan. Aku percaya gitu Tuhan mau kita selalu dekat sama Dia. Jadi tuntunan Roh Kudus itu buat aku di masa-masa itu luar biasa sih. Karena aku bergumul itu hampir 2 tahun berdoa tapi untuk berusaha bisa kalau kita dengan kekuatan sendiri emang gak mungkin gitu. Jadi memang benar-benar harus kita bawa dalam doa dan biar Roh Kudus yang menuntun. Dan puji Tuhan saya boleh ada saat ini masih melayani di Persekutuan Doa.
Semua karena Tuhan, bukan karena saya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Sis Juve, luar biasa ya. Jadi pengalaman Juve dari kecil sampai pergumulan dia. Nah di saat-saat pergumulan kemarin Juve tentu kan ada suara hati ya. Sebenarnya ada kerinduan buat datang. Ini saya yang catat nih. Jadi kata kuncinya kalau menurut saya kerinduan. Pertama karena Juve itu rindu untuk bersekutu. Sebenarnya itu ya. Jadi ketika dia ada kerinduan, Tuhan bukakan jalan. Nah di tengah-tengah pergumulan karena waktunya juga nggak singkat ya. Dalam 2 tahun itu harus mengalami nggak bisa datang PD dan kami tahu lagi itu Juve tidak bisa datang, dihubungin susah. Di WA hari ini jawabnya tuh bisa besok sore gitu. Itu juga bagus kalau dijawab. Jadi gimana Juve? Selama dalam 2 tahun itu tentu nggak mudah ya. Mungkin ada support yang diberikan dari suami tercinta gitu. Itu mungkin yang bisa juga dibagikan ke kita. Ya, supportnya memang dari suami tercinta sih. Pergumulannya sih luar biasa, tapi yang di luar urusan pekerjaan yang paling gak enak memang waktu itu ya di saat persiapan itu. Kok gue mau menyiapkan pernikahan gue tapi kok kayaknya gini banget ya gitu. Gitu sih. Tapi puji Tuhan ya, Puji semua Tuhan, udah semua berjalan lancar. terlaksana. Kita doakan biar rumah tangga Juve dan suami tercinta Tuhan selalu memberkati di dalam pergumulan dan kerinduan mereka masing-masing. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. Berikutnya silakan Sis Ula. Untuk penyertaan Tuhan dalam hidup saya, yang saya ingat selalu harus mengejar kasih Tuhan. Jadi saya selalu sampai saat ini saya masih belajar mengejar kasih Tuhan, mau taat meskipun kadang-kadang terseok-seok, tapi saya tahu Tuhan menyertai saya. Apapun itu saya tahu Tuhan ada buat saya, buat keluarga saya. Itu saja. Terima kasih. Amin. Oke, tadi berarti kalau kita taunya sekarang nih, kita lihatnya sekarang ya. Kalau Ula itu sama Ari mungkin dari Senin sampai Minggu ada terus di sini ya. Begitu ya? Oh. Enggak juga. Kayaknya paling rajin ini ya. Tapi ternyata mereka pernah mengalami hidup jauh dari kehidupan rohani. Tapi itu yang manusia yang dulu ya. Kalau sekarang sudah semuanya anak-anak juga suami semuanya aktif. Puji nama Tuhan. Nah kita sekalian tanya nih. Apa yang menjadi satu peristiwa bisa diberikan yang sampai benar-benar membawa untuk Ula buat mengejar kasih Tuhan. Tadi kan udah dibilang begitu ya, bahwa harus hidup dalam kasih Tuhan selalu. Itu mungkin salah satu contoh yang paling mengena dan selalu diingat seakan-akan jadi aku nggak bisa jauh dari Tuhan. Aku harus selalu hidup melekat sama Tuhan. Itu gimana? Mungkin satu hal gitu yang paling banget. Satu hal itu saya ngerasa capek ya Tuhan, tapi hari lepas hari saya mikir gitu aja lo capek gitu. Maksudnya tapi lo lihat penyertaan Tuhan gitu dalam hidup saya, semuanya dicukupin. Kadang-kadang di luar nalar kita, maksudnya ada aja, maksudnya dapat bantuan dari teman, dari tanpa terkira gitu. Jadi oh Tuhan, maksudnya ini loh penyertaan Tuhan buat kita, maksudnya biarpun yang penting Tuhan mau kita balik ke Dia, tetap setia gitu. Maksudnya dengan tuntunan Roh Kudus yang kita minta, karena kan ya biar bagaimana kita juga doa gitu. Maksudnya semenjak saya PD itu saya berusaha untuk, maksudnya dulu agak keras juga suami saya. Jadi saya kata mentor saya, keras jangan dibalas dengan keras. Coba kamu doakan terus. Kalau suami belum berubah, kita yang harus berubah dulu. Itu. Jadi itu saya pegang nasihatnya, saya yang berubah dulu, saya yang mendoakan terus. Tapi ya itu ajaib, maksud saya, iya ya, kok bisa berubah gitu. Sampai anak-anak saya juga melihat gitu, papanya seperti apa, meskipun ya kadang-kadang kalau bapak-bapak marah ya pastilah ya, tapi tidak seperti dulu gitu, mereka
Oh iya, ya jadi saya merasa itu salah satu tuntunan Roh Kudus. Maksudnya dari kita, niat kita memang mau taat setia sama Tuhan, Tuhan sertai jalan kita gitu loh. Itu sih yang saya rasakan, oh iya ya. Jadi saya belajar terus, masih sampai sekarang masih belajar untuk tetap mau melakukan apa yang Tuhan mau, itu sih. Sebisa mungkin saya mau melakukan itu aja. Jadi pelayanan, kok pelayanan terus, yaitu balik lagi. Saya berpikir selagi kami masih sehat, kami masih bisa, kenapa enggak gitu. Kalau saya sudah di tempat tidur seperti mama mertua saya kan banyak kan sekarang udah di tempat tidur. Maksudnya dulu dia giat untuk pelayanan, tapi sekarang kan mau pelayanan aja dia pun sudah tidak kuat dan tidak ada tidak ada semangatnya gitu. Jadi selagi saya masih bisa, jadi saya mau gitu. Amin. Itu. Thank you Ula. Terima kasih. Oke, sekarang kita beri kesempatan buat Deli ya. Silakan Deli. Thank you untuk keberaniannya buat bisa ke depan dan memberi kesaksian. Ini sungguh luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bersyukurnya aku itu aku bisa merangkai setiap perjalanan hidupku, setiap permasalahan aku itu setelah, maaf ya ini bukan promosi ya, setelah aku ikut Emmaus Journey gitu. Dari Emmaus Journey itu aku belajar dari setiap firman Tuhan. Aku ada kalau Emmaus Journey itu ada bikin jurnal kan, dari setiap firman Tuhan. Dari setiap yang aku bikin itu kayak, Tuhan kok kena banget ya sama kehidupan aku gitu. Dari situ kayak, oh aku belajar untuk, ya Tuhan itu punya rencana untuk kehidupan aku gitu. Dan dari situ kayak, ya walaupun aku pelan-pelan sih menyadarinya, kayak ya walaupun mungkin prosesnya aku, waktunya aku lebih lama dari orang-orang, tapi aku yakin dan percaya kok bahwa Tuhan itu bakalan siapin yang terbaik buat aku. Karena Tuhan mau aku menghargai setiap proses. Tuhan membentuk aku dengan kasih masalah ini. Apa sih yang bisa aku pelajarin dari setiap masalah ini? Apa yang bisa aku ambil dari masalah ini? Untuk membentuk aku menjadi pribadi yang lebih kuat lagi gitu. Jadi dari situ ya aku semakin belajar terus. Yang penting sih kalau bagi aku hal pertama itu adalah berserah sama Tuhan. Jangan khawatir karena semua udah dijamin sama Tuhan, semua rencananya indah pada waktunya nanti untuk kita semua. Thank you Sis Deli. Nah dari tadi Deli bilang bahwa salah satu itu ada karena Emmaus Journey ya. Apa yang bikin Deli tergerak untuk mendaftar? Tentu kan perlu keberanian juga ya, perlu ada dorongan hati untuk ikut atau dengar atau dari promosi. Itu apa yang membuat Deli tergerak untuk mengikuti itu dan merasa menemukan di situ? Silakan. Awal lihat kayak apa sih? Penasaran nih gitu. Apa sih yang bisa aku dapat dari hal ini gitu. Ya udah coba daftar, terus coba ngikutin kayak oh ada satu hal baru yang mau Tuhan tambahkan dalam kehidupan aku dengan aku ikut Emmaus Journey ini gitu sih. Jadi semuanya ya aku nggak tahu maksudnya kayak nantinya aku mau kayak mana itu aku nggak pernah terpikir gitu. Yang penting aku tertarik, aku coba untuk daftar. Aku coba untuk join gitu aja sih, terserah Tuhan mau bawa kemana nanti setelahnya. Oke, jadi biar itu dibawa bahwa ketika niatnya itu udah langsung dinyatakan ikut daftar, bukannya jadi mundur tapi daftar dan dia percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun. Oke, satu pertanyaan lagi terakhir buat teman-teman yang ada di sini. Harapan teman-teman untuk kedepannya ketika kita tahu ya bahwa keadaan di luar itu enggak menjadi lebih mudah, tapi kita tahu bahwa ada perang gitu ya, juga banyak efisiensi di perusahaan-perusahaan,
dan kondisi politik maupun ekonomi di sini. Nah, teman-teman sendiri bagaimana untuk kedepannya untuk terus berpegang kepada Tuhan? Mungkin silakan dari Ula. Kalau saya cuma mau berpegang janji Tuhan. Janji Tuhan banyak, semuanya ada di firman Tuhan. Jadi tiap hari mau baca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu pasti setiap hari ada jawaban-jawaban yang kadang-kadang pertanyaan kita, Tuhan saya harus bagaimana nih? Kalau kita lagi baca kadang-kadang ada aja satu ayat, satu rema itu pasti biasanya seperti itu gitu. Jadi janji-janji Tuhan banyak di firman Tuhan, saya cuma mau pegang janji Tuhan. Tuhan pasti kasih damai sejahtera buat kita semua. Amin. Gitu. Amin. Mungkin yang ada buat menguatkan Bapak Ibu yang hadir di sini juga. Kalau bisa Bapak Ibu baca firman Tuhan tiap hari. Oke? Amin. Makanya baca firman Tuhan kalau bisa ikut Abah ya teman-teman. Oke, kalau Juve mungkin ada yang mau disampaikan selain pesan buat pribadi diri sendiri, tapi mungkin juga yang mau buat dibagikan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, mungkin yang saya bisa sampaikan bahwa ya mungkin salah satunya seperti yang Susula bilang, kita harus baca firman Tuhan dan mendekatkan diri dengan Tuhan dengan berdoa dalam segala kondisi. Jadi meskipun seperti yang tadi Deli bilang mengalami kekecewaan apapun, sebisa mungkin kita tetap ke gereja, sebisa mungkin kita berdoa. Karena kalau ngomong kecewa, saya pernah juga merasakan kekecewaan karena di mana saya ditinggal dengan semua orang yang saya sayangi. Tapi Tuhan tetap gak ninggalin saya. Saya berjuang sendiri pun sampai hari ini penyertaan Tuhan itu ada. Jadi jangan berhenti dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena jauh dari Tuhan itu saya udah ngalamin gak enak banget. Gak enak. Maksudnya kita memang punya masalah. Tapi kalau tanpa Tuhan masalah itu tuh benar-benar kayaknya ruwet gitu. Gak ada damai. Tapi kalau kita masih mau bersekutu, kita masih mau berdoa ke gereja, meskipun kita punya masalah, tapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk bisa menjalani itu dan melewati itu. Dan saya hari demi hari, tahun demi tahun saya boleh ada sampai hari ini, pasti karena penyertaan Tuhan. Jadi jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Amin. Betul, terima kasih. Jadi dari Sis Juve dan Ula bahwa setiap hari baca firman dan berdoa. Dan kita semua tahu ya, ada satu lagu itu seperti itu kan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Mari kita sama-sama baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, terakhir Deli, ada yang mau dibagikan kepada kita semua yang ada di sini dari pengalaman yang Deli alami. Dan Deli cuma mau titip pesan kepada semuanya, jangan pernah khawatir. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita berusaha melakukan yang terbaik. Karena Tuhan itu nggak mungkin memberikan sesuatu yang nggak baik untuk kita. Jadi apapun yang hilang dari kita, anggap aja itu bukan yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kita.
Amin. Thank you. Kita kasih applause kepada teman-teman kita yang sudah berani memberikan kesaksian malam hari ini. Sis Ula, Juve, dan Deli. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selain teman-teman yang memang sudah mempersiapkan diri malam hari ini, saya mengundang satu orang yang hari ini juga boleh memberikan kesaksian. Dan saya di sini mau mengundang Pak Edi. Silakan Pak Edi. Jadi Pak Edi ini setiap hadir setiap Senin. Kita sepertinya tidak pernah mendengarkan suaranya beliau ya. Tapi ternyata ada kerinduan dari yang dialami Pak Edi. Pengalaman mengalami Tuhan dan dia mau memberikan kesaksian, membagikannya bahwa pertolongan Tuhan yang sudah dialami. Silakan Pak Edi secara singkat langsung diberikan. Shalom. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudarian yang Tuhan kasihi. Saya mau bikin kesaksian, judulnya bersyukur dan sabar. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah, ya kan? Istri saya jangan bawel dan ini. Tuhan bilangnya apa? Nak, sabarlah. Pandanglah Tuhan, dia bilang. Tuhan akan memberi kamu yang terbaik. Ada ayatnya, Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ya kan? Indah pada waktunya. Selalu kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan. Kenapa saya bisa begitu? Kenapa? Saya kan percaya sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Saya kan sudah dipermandikan. Saya hidup bukan sendiri lagi loh. Saya sudah bersama Tuhan. Maka kita minta Tuhan, minta tuntun. Jangan kita protes Tuhan. Ya kan, kita nggak boleh protes Tuhan. Tuhan kasih kita jalanin. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika kami boleh ada malam hari ini. Biarlah kami menyatukan setiap permohonan ini, setiap pengharapan ini melalui doa-doa kami. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu lebih baik dan pertolongan-Mu tidak pernah